malam rekan-rekan wartawan. Silakan saya Rehat Barat untuk menanggapi pertanyaan rekan-rekan bahwa terkait dengan tuntutan Dr. Rosman Nasution yang dimana jaksa penuntut umum menuntut 2 tahun dan ganti rugi 200 juta. Itu seminggu yang lalu kan udah kita bikin replik, terus minggu depan hari Selasa ini ada duplik. Setelah itu mungkin nanti putusan. Ya kita berharap tetap sesuai dengan fakta-fakta yang terkait dalam persidangan. Kita yakin bahwa klien kita ini Dr. Rosman Nasution ini ya bahwa hakim nanti telah meneliti dan memeriksa semua hasil dari persidangan dan fakta-fakta yang kita ungkap dari persidangan. Ya semoga hakim membuat putusan bahwa klien kita Dr. Rosman Nasution ini tidak terbukti serta meyakinkan apa yang didakwakan oleh pada jaksa penuntut umum. Oke, Bang sebagai kuasa hukum melihat dengan tuntutan 2 tahun denda 200 juta, gimana nih Bang? Artinya ya masih optimis ya Bang? Ya optimis untuk bisa berkurang atau bebas nantinya? Ya kalau kita melihat memang tuntutan ini keterlaluan ini. Artinya kenapa saya bilang sangat keterlaluan? Karena sesungguhnya kan jaksa penuntut ini kan melihat fakta-fakta yang terkait dalam persidangan kan yang jelas seperti saya bilang, satu bahwa yang pertama itu kan laporan daripada Dr. Hotman Paris Hutapea ini kan pencemaran nama baik, yaitu pasal 273 junto pasal 45 ayat 3 dan pasal pokoknya adalah 310 dan 311. Yang jelas untuk pasal 310 itu apabila seseorang menyatakan bahwa yang disampaikan itu adalah fakta, misalnya seseorang si A mengatakan si B pencuri dan memang benar-benar dia terbukti pencuri, itu kan unsur 310-nya pencemaran tidak akan terpenuhi unsurnya ya. Jadi ya sama seperti ini, bahwa Dr. Rosman Nasution itu adalah menyampaikan bahwa Hotman Paris ini sesuai dengan keterangan dan informasi yang diterima daripada kliennya Hakim pada saat itu, dia kan malah selalu diduga keras bahwa Hotman Paris melakukan pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal dan juga fisik, kan jelas itu. Dan itu diakui Iklim Hakim di dalam persidangan. Memang di dalam BAP-nya dia tidak akui, tapi kan di dalam fakta persidangan itu kan diakui jelas bahwa ada terjadi pelecehan seksual di mobil Lexus 2 kali, di apartemen Moe sekali, di bar sekali. Jadi itu diakui. Malah dia kita waktu itu menggali, mengungkap apa sih kalian, dia bilang ada sesuatu yang terjadi, dia bilang. Nah, namun saya tidak mampu mengatakannya. Waktu saya bertanya itu, apa sesungguhnya yang terjadi itu? Ya langsung dia bilang, saya tidak mampu untuk bersedia mengatakan ini karena saya sangat trauma. Itu makanya waktu itu kalau ingat rekan-rekan wartawan, jadi ditutup itu, jadi tertutup waktu persidangan kan, dari terbuka langsung hakim majelis langsung mengatakan kalau memang ini harus dikatakan karena ini adalah fakta, maka sidang ditutup, wartawan keluar semua kan begitu. Jadi faktanya itu. Yang kedua, klien saya ini Dr. Ran ini adalah selaku advokat, ya kan, bahwa di dalam undang-undang advokat itu kan tidak identik dengan kliennya. Itu satu. Ketiga lagi, bahwa Dr. An ini dari semua yang mungkin di dalam konferensi pers dan mungkin rekan-rekan kota juga di sana, dia kan selalu mengatakan diduga
malah diduga keras bahwa Hotman Paris itu melakukan pelecehan seksual maupun secara verbal maupun fisik, itu kan. Dan itu dikuatkan lagi dengan ini, dengan keterangan ahli. Itu keterangan ahli yang dihadirkan di JPU loh, bahwa waktu itu sempat dikatakan bahwa kata diduga sama dengan menuduh, katanya. Oh, waktu saya tanya itu, tolong ahli dari mana referensi, apa itu referensinya di kamus apa itu bahwa diduga itu sama dengan menuduh. Langsung dia bilang, oh bukan, maksudnya bukan diduga itu bukan sama dengan menuduh, tapi diduga itu sama dengan dia bilang apa dia bilang bahasa dugaan. Nah itu dia bilang kan diduga itu sama dengan dugaan, tapi bukan sama dengan menuduh. Jadi sebenarnya dari 3 poin ini dan dari awal saya yakin bahwa klien saya ini Rasman Aris harus bebas. Harus bebas karena kita bicara fakta loh. Ini kan bukan, kalau BAP itu kan cuma pengantar ya. Artinya itu kan itu bagian daripada suatu yang disajikan oleh penyidik. Banyak yang sudah kita ungkap itu kan banyak di luar yang terjadi di BAP. Jadi ya saya optimis kalau memang hakimnya konsisten, fair dari mediasi persidangan, maka Dr. Rasman Aris harus dibebaskan dari segala tuntutan kasus.